Bab 461. Nama, Kaisar Dewa Kuno. Penulis, Sendao Gaoshou. Plus mematikan mengatur ulang, permintaan maaf. Liu Yu tertegun sejenak, dan langsung tidak percaya. Sebagai pesaing, bagus juga pihak lain tidak membencinya karena barang yang ingin ditawarnya. Apakah Anda masih meminta maaf? Itu seperti menamparkan dua kali. Alih-alih marah dan tidak melawan, pihak lain memuji Anda karena bermain dengan baik. Tidak ada bedanya, Qian Feng juga tahu bahwa kali ini saatnya baginya untuk tampil. Karena itu, dia berkata dengan tergesa-gesa, Tuan Liu, saya benar-benar datang untuk meminta maaf. Setelah itu, Qian Feng langsung mengeluarkan cincin penyimpanan dengan 30 juta batu roh dan dengan sopan berkata, ini adalah niat kecil saya. Saya harap saudara Liu dapat menerimanya. Liu Yu tidak tahu mengapa, tetapi dia mengambilnya. Dia mengenali pemiliknya dan melihat ke dalam cincin itu. Liu Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak sedikit linglung. Batu-batu roh, yang semuanya adalah batu roh, seharusnya berjumlah 30 juta batu roh. Jumlah seperti itu, batu Liu Yuling sebagian besar waktu, juga tidak mencapai, tetapi hari ini, dengan mudah dikirim. Liu Yu tidak menyangka bahwa seseorang akan memberinya bantal saat ia sedang mengantuk. Ia masih khawatir, karena setelah latihan ini, batu spiritualnya tidak banyak. Tanpa diduga, seseorang mengirimkannya. Sama sekali tidak sopan, jangan sia-siakan. Liu Yu menerima semua batu spiritual itu tanpa sopan santun. Melihat Liu Yu mengambil alih dan menerimanya, Qian Feng merasa lega. Ia tidak takut Liu Yu menginginkannya, tetapi ia takut Liu Yu tidak menginginkannya. Liu Yu sekarang telah mengambil batu spiritual yang diberikannya. Harga diri Liu Yu sebagai murid orang bijak seni bela diri seharusnya tidak mengganggunya lagi. Menjabat tangan dengan orang lain, hati Liu Yu gembira, dan ia tidak ingin mengkhawatirkan apapun tentang pihak lain, atau dengan kata lain, ia sama sekali tidak ingin peduli tentang apapun tentang pihak lain. Oleh karena itu, Liu Yu berkata sambil tersenyum, baguslah kalau kalian tega meminta maaf. Mereka mengangguk, dan disuruh pergi oleh Liu Yu. Ketika mereka pergi, Liu Yu tidak dapat lagi menahan kegembiraan di hatinya. Rejeki nomplok ini benar-benar mengejutkannya. Liu Yu tidak dapat menahan diri untuk berpikir dalam hati bahwa ada identitas murid martial Sein yang tergantung, itu benar-benar banyak manfaatnya. Jika berita tentang dirimu sebagai putra istana tertinggi terungkap, maka, tentu saja, Liu Yu hanya memikirkannya. Jika benar-benar terungkap, itu akan menjadi akhir hidupnya jika dia dikenal oleh mantan pasukan yang berafiliasi dengan istana suci tertinggi. Waktu berlalu dengan cepat, dan dalam sekejap mata, pemilihan kekaisaran Dayan sudah dekat, dan Duan Fei dan Yu Sunyu akhirnya keluar dari celah itu. Ketika ketiganya bertemu, Liu Yu menemukan bahwa keduanya telah membuat kemajuan besar dalam kultivasi mereka, terutama Yu Sunyu, yang kekuatannya telah membuat kemajuan besar, yang sudah sebanding dengan kultivasi seni bela diri Kaisar Wu sekitar satu tingkat. Secara umum, Kaisar Wu satu tingkat bahkan bukan lawannya. Liu Yu berkata sambil tersenyum, Saudara Yu, kekuatanmu telah membuat kemajuan besar. Kali ini, kamu pasti akan bisa bersinar cemerlang. Yu Sunyu mengangguk. Dia terkejut bahwa prestasinya telah meningkat begitu banyak dan begitu cepat. Bagaimana kabarmu? Apakah kamu ingin bertemu Gongsun Xuanxuan? Liu Yu bertanya sambil tersenyum. Sambil menggelengkan kepalanya, Yu Sunyu berkata, kekuatanku saat ini seharusnya tidak menjadi lawan Gongsun Xuanxuan. Kurasa lebih baik aku menyerah. Kita tidak akan menantang, kita hanya akan duduk. Mengapa kita harus begitu serius? Liu Yu berkata dengan napas tersengal-sengal. Yu Sunyu masih ragu-ragu, tetapi Duan Fei tidak dapat menahan diri untuk berkata, tentu saja, hitung aku. Aku juga sangat ingin tahu tentang para putri dari kekaisaran besar. Baiklah, Yu Sunyu mengangguk. Segera, ketiga orang itu tiba di gerbang rumah sang putri. Mereka langsung dicegat oleh dua pengawal Kaisar Wu. Liu Yu berkata kepada kedua orang itu, tolong beritahu aku tentang kunjunganmu, dan aku yakin Yang Mulia tidak akan menolak. Sebentar saja, secara alami, kedua pengawal itu dapat melihat bahwa ketiganya luar biasa dan tidak berani ragu. Satu pengawal di pintu dan satu lagi pergi melapor. Segera, Gongsun Xuanxuan keluar, tetapi dia tidak melihat Huo Linger, yang membuat Duan Fei kecewa. Sebaliknya, mata Yu Sunyu cerah. Dia belum melihatnya selama beberapa bulan. Sekarang Gongsun Xuanxuan tiba-tiba muncul di depannya.
Yu Sunyu semakin yakin bahwa dia benar-benar menyukai Gongsun Xuanxuan. Melihat ketiga pria itu, Gongsun Xuanxuan berkata, "Masuklah dan duduklah." Saudari Linger masih tutup. Aku tidak tahu kapan aku bisa pergi. Liu Yu mengangguk. Tujuan utama kedatangannya adalah untuk membantu Yu Sunyu menciptakan peluang baginya dan Gongsun Xuanxuan. Ketika keempatnya tiba di paviliun dan melihat pemandangan di sekitarnya, Liu Yu bertanya, "Nona Gongsun, apakah Anda yakin tentang pemilihan ibu kota kekaisaran?" "Saya lebih dari 80% yakin. Selama tidak terlalu buruk, seharusnya tidak ada masalah." Gongsun Xuanxuan menunjukkan kepercayaan diri. Liu Yu mengangguk, kekuatan Gongsun Xuanxuan sangat bagus, sangat berharap untuk masuk 100 besar. Setelah mengambil buah surga dan bumi, biarkan ia mengendalikan kekuatan surga dan bumi dari 40% menjadi 50%. Kekuatan semacam ini memang sangat hebat dalam lingkup seluruh kekaisaran Dayan. Hampir tidak ada masalah untuk masuk ke dalam 100 besar. "Apa yang kamu bicarakan?" Pada saat ini, sebuah suara halus yang hampir tidak mengandung kotoran terdengar. Keempat anak buah Liu Yu menoleh untuk melihat. Duan Fei dan Yu Sunyu tercengang. Bahkan Liu Yu, mereka sangat terkejut dengan perubahan Huo Linger. Saat ini, Huo Linger tampak murni dan tanpa celah. Dia tidak hanya murni dalam penampilan, tetapi juga murni dalam jiwa. Liu Yu bahkan dapat merasakan jiwa pihak lain bersinar dan menawan. Kemurnian semacam ini memiliki daya tarik yang fatal bagi jiwa orang-orang. Itu adalah semacam naluri jiwa, dan hati tidak dapat menahan diri untuk tidak mendekati orang-orang dengan jiwa yang murni dan tanpa celah dan menghasilkan perasaan yang baik. Yu Sunyu bangun dengan cepat, tetapi Duan Fei tidak ingin diganggu. Dia tidak senang dengan dorongan dan tarikan Liu Yu. Dia mendorong tangan Liu Yu dan siap untuk menatap Huo Linger. Namun, Liu Yu menginjak kakinya dengan keras. Tiba-tiba, Duan Fei menjawab, "Kakak, kamu telah banyak berubah." Gongsun Xuanxuan memimpin untuk bereaksi, datang ke Huo Linger dan berkata. Huo Linger mengangguk, lalu menatap Liu Yu dan berkata, "Liu Yu, terima kasih banyak. Jika bukan karena kamu, aku mungkin tidak dapat mengubah jiwaku." Liu Yu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Jangan berterima kasih padaku. Aku hanya melakukannya. Selain itu, kristal jiwa hanyalah titik awal. Yang terpenting adalah alasan mengapa jiwamu murni." Petik 2. Apa yang kamu bicarakan? Mengapa Yu dan aku tidak bisa memahaminya? Duan Fei dan Yu Sunyu sama-sama bingung tentang komunikasi mereka. Liu Yu menjelaskan, hal ini harus dimulai dengan pelelangan. Kristal jiwa. Mendengar penjelasan Liu Yu, Yu Sunyu dan Duan Fei berseru kaget saat mendengar bahwa Huo Linger telah mendapatkan kristal jiwa. Mengenai peran kristal jiwa, keduanya sangat jelas bahwa itu tidak hanya dapat meningkatkan kemurnian jiwa secara signifikan, tetapi juga memiliki potensi bakat yang sebanding. Dengan Kaisar Wu sebelumnya, keuntungan semacam ini, Liu Yu begitu menyerah, dua orang itu menatap Liu Yu dengan tak percaya. Meskipun Yu Sunyu sangat menyukai Gongsun Xuanxuan, dia tahu bahwa dia mungkin tidak dapat menyerahkan kristal jiwa itu kepada Gongsun Xuanxuan tanpa memikirkannya. Liu Yu, yang memiliki kesempatan untuk mendapatkannya, memberikannya kepada Huo Linger. Dua orang itu melihat bahwa pandangan Liu Yu berubah, dalam hati berpikir bahwa seharusnya Liu Yu tidak memiliki niat untuk mendapatkan putra roh api itu. Tentu saja, Liu Yu dapat melihat ambiguitas di mata mereka dan menatap mereka dengan buruk. Liu Yu berkata, "Tidak ada gunanya bagiku untuk mendapatkan kristal jiwa. Adalah benar untuk membantu teman-temanku. Selain itu, bukankah kamu membayar batu roh seperti biasa?" Huo Linger mengangguk dan tidak berkata apa-apa lagi. Sungguh suatu keajaiban bahwa karakternya dapat diapresiasi berulang kali. Sulit untuk membiarkannya berkata apa-apa lagi. Ngomong-ngomong, aku lupa memperkenalkan mereka. Mereka berdua adalah temanku. Namanya Duan Fei dan namanya Yu Sunyu. Mereka datang untuk berpartisipasi dalam pemilihan ibu kota kekaisaran sepertiku. Liu Yu berinisiatif untuk memperkenalkan Huo Linger. Huo Linger mengangguk dan berkata kepada mereka, "Xuanxuan sering menyebut kalian di depanku. Aku senang melihat kalian, benarkah?" Duan Fei berkata dengan heran, lalu bertanya, "Aku tidak tahu apa yang dia katakan." Huo Linger ragu-ragu dan berkata, "Baiklah. Ayolah, tidak perlu dikatakan lagi." Duan Fei sudah tahu jawabannya, tetapi Huo Linger tidak mengatakan hal baik tentang dirinya sendiri. Ini seperti pertemuan musim semi, yang membuat orang merasa sedih.
Meskipun Liu Yu kagum dengan efek Soul Crystal pada Huolinger, yang jauh melampaui harapan, dia berpikir bahwa kekuatan Huolinger akan lebih mengerikan. Memikirkan hal ini, Liu Yu tidak dapat menahan diri untuk bertanya, apa kekuatanmu sekarang? Aku tidak tahu banyak tentang itu, tetapi seharusnya mudah untuk menghadapi seni bela diri tingkat pertama dan kedua Kaisar Wu. Dalam beberapa hari, kendaliku terhadap kekuatan langit dan bumi akan meningkat. Sama seperti seni bela diri tingkat ketiga Kaisar Wu, itu seharusnya bukan lawanku. Huolinger menjawab dengan jujur. Aku tidak berharap untuk menghirup kekuatan ini. Seyakin pistol, sepertinya kali ini Anda memasuki 5 rumah dewa besar, yang mulia. Anda berada dalam posisi yang stabil. Liu Yu juga terkejut. Dia tidak menyangka kalau kekuatan Huolinger hampir sama dengannya. Selain jiwanya yang murni, Huolinger seharusnya tidak memiliki apapun yang lebih baik daripada dirinya sendiri untuk mengendalikan kekuatannya sendiri. Dia dapat melatih ki dan tubuh. Nah, Huolinger hanya memiliki satu keuntungan, yaitu mengendalikan kekuatan langit dan bumi. Memikirkan hal ini, Liu Yu bertanya, Putri Linger, saya tidak tahu seberapa besar kendali Anda atas kekuatan langit dan bumi. Sekarang hampir 80%. Dalam beberapa hari, kita seharusnya bisa mencapai 80%. Huolinger ragu-ragu dan menjawab. Liu Yu menghirup udara dingin. Setelah menyimpulkan, Liu Yu menemukan bahwa secara umum, kekuatan langit dan bumi dapat menutupi celah kecil. Misalnya, seorang Wuxiu dengan 8 tingkat Kaisar Wu mengendalikan 40% kekuatan langit dan bumi, sedangkan kultivator lainnya hanya memiliki 7 tingkat Kaisar Wu. Namun, jika dia mengendalikan 50% kekuatan langit dan bumi, kekuatan akhir kedua pria itu serupa. Dengan cara ini, bahkan jika itu adalah keuntungan dari dunia kecil, dia dapat melawan lebih dari 3 alam kecil. Kekuatan Huolinger memang setara dengan level kecil yang lebih tinggi darinya. Selain itu, dia memiliki kemampuan yang lebih kuat untuk mengendalikan kekuatan. Bahkan dengan keuntungan dari dunia kecil dan keuntungan dari latihan fisik. Liu Yu hanya dapat menjamin bahwa dia dapat mengalahkan Huolinger, tetapi dia harus bersaing untuk mendapatkan daya tahan. Dalam hati berseru, kristal jiwa telah membuat lawan yang mengerikan untuk dirinya sendiri, tetapi Liu Yu tidak memiliki penyesalan di dalam hatinya. Dia sangat senang melihat teman-temannya bisa menjadi kuat. Dalam perjalanan mengejar jalan puncak Wudao, terlalu sepi untuk melangkah maju sendirian. Kamu tidak perlu khawatir. Kekuatanmu tidak buruk. Aku tidak berani mengatakan apakah kamu dapat memasuki 5 kuil. Namun, sangat mudah untuk lulus seleksi ibu kota kekaisaran, karena kekuatanmu juga yang terbaik di kekaisaran Dayan. Kata Huolinger. Setelah itu, Huolinger berkata dengan serius, terutama Liu Yu, aku selalu merasa bahwa kekuatanmu tidak sederhana. Selain itu, potensimu belum sepenuhnya berkembang. Kalau tidak, aku khawatir tidak ada seorang pun di antara Kaisar Wu, baik generasi muda maupun generasi tua, yang menjadi lawanmu. Liu Yu terkejut, tetapi dia merasa ada kekuatan di tubuhnya. Menurut Yu Sunyu, itu seharusnya kekuatan darah. Namun, kekuatan ini masih dalam proses pembuahan, menyerap kekuatan Yuan asli di tubuhnya sepanjang waktu. Alasan mengapa dia mengonsumsi batu roh begitu cepat selama periode waktu ini, dan menyerap lebih banyak pecahan binatang buas, tetapi kecepatan kultivasinya melambat. Duan Fei dan Yu Sunyu menatap Liu Yu. Karena mereka tahu bahwa Liu Yu adalah murid orang bijak bela diri, mereka merasa bahwa Liu Yu tidak sederhana. Kalau tidak, bagaimana mereka bisa memasuki mata seorang santo bela diri? Melihat mata semua orang, Liu Yu berkata sambil tersenyum masam, menurutmu, tidak bagus memiliki seorang santo bela diri sebagai guru. Mungkin aku tidak dapat dipilih sebagai murid dari 5 kuil. Tidak mungkin. Beberapa orang tidak mempercayainya. Liu Yu menggelengkan kepalanya tak berdaya dan berkata, tidak hanya kekaisaran yang kuat yang telah mengambil bagian dalam ujian 5 kuil, tetapi juga banyak keluarga dan tempat-tempat suci tempat para santo bela diri lahir, dan bahkan sekarang ada para santo bela diri. Apakah menurutmu ada banyak harapan dalam situasi ini? Orang-orang terdiam. Dengan cara ini, harapannya sangat tipis. Bahkan Huolinger pun terdiam. Dengan cara ini, harapannya hanya sekitar 67%. Mereka ingin menjadi murid 5 kuil. Mungkin cara lain adalah pilihan terbaik, yaitu, menjadi murid halaman luar 5 kuil, dan kemudian meningkatkan kultivasinya. Ketika dia menjadi Kaisar Wu,
dia secara alami akan menjadi murid dalam 5 kuil. Jika kamu meneruskannya ke Master Alam kelima, kamu akan dipromosikan menjadi Master Alam kelima. Tetapi dengan cara ini, perlakuannya sangat berbeda, tidak hanya tidak ada imbalan untuk semua jenis sumber daya, tetapi juga layanan tanpa syarat untuk 5 kuil, seperti layanan umum pekerja lain-lain. Jika Anda ingin menikmati perawatan sumber daya dari 5 kuil, Anda harus memberikan kontribusi yang sesuai. Dengan cara ini, sudah terlambat untuk berlatih. Ini adalah semacam latihan untuk melakukan tugas yang tak ada habisnya. Namun, jika ada terlalu banyak tugas, latihan pasti akan tertunda. Melihat suasana yang membosankan, Liu Yu berkata sambil tersenyum, masih terlalu dini untuk membicarakan tentang 5 kuil. Kita bahkan belum memulai ujian kekaisaran saat ini. Tidak perlu khawatir tentang itu. Beberapa orang mengangguk, dengan tegas tidak membahas topik ini. Sebaliknya, semakin banyak yang dibahas, semakin banyak orang merasa bahwa tidak ada dasar di hati mereka. Setelah berbicara lama, dia ditemani oleh wanita cantik dan kue istana yang dikirim oleh Huo Linger, tetapi dia tidak merasa bahwa waktu berlalu dengan cepat. Melihat hari sudah larut, ketiganya pergi. Dalam perjalanan kembali, Duan Fei berkata dengan muram, di antara kita bertiga, aku yang paling lemah, dan aku telah diperintahkan untuk memasuki 5 kuil oleh orang tua di rumah. Bagaimana hidupku bisa begitu sulit? Liu Yu, Yu dan Sun Yu tidak bisa menahan tawa. Tidak peduli siapa di antara mereka, ada tongkat pembunuh. Yu Sun Yu mengandalkan kekuatan darahnya. Dengan memanfaatkan kekuatan darahnya, begitu ia mengeluarkan kekuatan darahnya, kekuatannya yang awalnya mencapai puncak latihan Kaisar Wu akan meningkat pesat, sebanding dengan Kaisar Wu biasa yang berada di antara tingkat 1 dan 2 Kaisar Wu. Begitu Liu Yu mengeluarkan kekuatan dunia kecil saja sudah cukup untuk menghancurkan segalanya di tingkat yang sama, dan tantangannya akan seperti permainan anak-anak. Meskipun Duan Fei bagus, tetapi tidak ada cara untuk mengambilnya, yang tidak diragukan lagi membuatnya menderita beberapa kerugian di tahap yang sama. Namun, semua ini bukanlah waktu yang singkat, Duan Fei dapat ditingkatkan, Liu Yu hanya bisa diam untuk Duan Fei, mendoakan Duan Fei agar beruntung. Ketika masih ada 3 hari lagi sebelum waktu penyaringan Kekaisaran Dayan, tim Gongsun Xuanyuan akhirnya tiba. Lebih dari 90 Wuxiu, yang mewakili kota Qinghai, datang ke ibu kota Kekaisaran Dayan. Melihat Liu Yu dan Gongsun Xuanyuan aman dan sehat, Gongsun Xuanyuan juga sangat senang. Ia membawa semua praktisi seni bela diri ke kediaman abadi dan makan enak. Itu adalah jamuan perayaan untuk semua orang sebelumnya. Setelah jamuan, Liu Yu tidak pergi. Sebaliknya, dia dan Gongsun Xuanyuan berbicara tentang segel Gunung Duanren. Mendengarkan Liu Yu selesai berbicara, Gongsun Xuanyuan berkata, saya telah mengamati segel di sana. Itu adalah dewa bela diri Changbai yang menyegel klan iblis yang kuat di sana, bermaksud untuk perlahan-lahan menghapus klan iblis itu. Itu benar-benar segel yang dipasang oleh dewa bela diri. Dikatakan di sana bahwa gunung Bilah yang patah sekarang terlihat seperti dipotong di pinggang. Itu benar-benar terbelah. Liu Yu menarik napas dingin. Gongsun Xuanyuan berkata, ya, sulit untuk membayangkan kekuatan dewa bela diri. Kesenjangan antara dewa dan manusia seperti parit alami, tidak dapat diatasi. Mengapa kamu tidak membunuh iblis itu, tetapi menyegelnya, dan meninggalkan iblis yang begitu kuat di belakang, dan kamu akan mengalami masalah yang tak ada habisnya? Liu Yu bertanya dengan aneh. Sambil menggelengkan kepalanya, Gongsun Xuanyuan menjelaskan, iblis tidak begitu mudah dibunuh, terutama iblis yang lebih kuat. Bahkan jika dibagi menjadi 5 bagian, mungkin tidak dapat membiarkannya jatuh. Itu sama dengan dewa bela diri yang memiliki kepribadian ilahi. Kepribadian ilahi tidak rusak, bahkan jika rusak, selama ada cukup energi untuk menyediakannya, itu dapat dipulihkan. Mendengarkan kata-kata Gongsun Xuanyuan, Liu Yu tidak dapat membayangkan betapa kuatnya dewa bela diri yang kuat dan iblis. Ini di luar kategori manusia, dan semua hal yang tidak terbayangkan dapat dialami pada dewa bela diri. Melihat ekspresi terkejut Liu Yu, Gongsun Xuanyuan berkata sambil tersenyum, semua ini terlalu jauh dari kita. Itu bukanlah hal yang perlu kita pertimbangkan dan membuat pusing. Saya telah melaporkannya kepada Yang Mulia dan Yang Mulia akan menanganinya. Liu Yu mengangguk, melihat ke belakang seperti sebelumnya, dan berkata, sekarang,
yang harus saya pertimbangkan adalah lulus ujian ibu kota kekaisaran, biarkan Ratu lulus ujian 5 kuil, dan memasuki kuil untuk berlatih. Hal-hal lain bukanlah yang harus saya pertimbangkan saat ini. Ya, kamu dapat memiliki mentalitas seperti itu, dan kamu akan menjadi guru besar di masa depan. Saya tidak tahu siapa yang mengajari murid itu. Itu sangat bagus. Gongsun Xuanyuan berseru. Gongsun Xuanyuan berkata, gurunya adalah seorang santo bela diri. Tentu saja, dia bisa mengajar dengan baik. Gongsun Xuanyuan, yang telah mendengarkan percakapan antara keduanya, berkata dengan marah bahwa ayahnya memuji orang lain. Dia terkejut ketika pertama kali mengetahui bahwa Liu Yu adalah seorang santo bela diri. Tetapi setelah itu, dia merasa iri. Liu Yu mampu menjadi seorang ahli bela diri. Dia tidak dapat menahan diri untuk berpikir bahwa jika seorang ahli bela diri yang kuat mengangkatnya sebagai muridnya, kekuatannya tidak akan lebih buruk dari Liu Yu, dan dia pasti lebih kuat dari Liu Yu. Apa, kali ini, Gongsun Xuanyuan terkejut. Orang bijak bela diri, sungguh alam kultivasi yang tidak dapat dicapai, sungguh karakter yang tidak dapat dicapai. Pada saat ini, murid-murid dari karakter seperti itu ada di depan mereka. Ini mungkin saat yang paling dekat dengannya dengan orang bijak bela diri. Benarkah itu? Gongsun Xuanyuan menegaskan sekali lagi. Gongsun Xuanyuan berkata, tentu saja itu benar. Selain itu, gurunya masih menjadi anggota kamar dagang di dunia. Di pelelangan, dia sendirian di dalam kotak khusus. Gongsun Xuanyuan menatap tatapan acuh Liu Yu dan berkata sambil tersenyum masam, Saudara Liu, kamu bisa menyembunyikan kepahitanku. Jika kamu tahu bahwa kamu adalah murid seorang santo bela diri, apalagi kota Qinghai kita, bahkan jika kamu adalah kepala negara, kamu ingin memberimu kuota untuk berpartisipasi dalam ujian 5 kuil. Tidak ada yang bertanya padaku. Aku tidak bisa memamerkan guruku. Liu Yu berkata sambil tersenyum. Gongsun Xuanyuan mengangguk dan berkata, itu benar, tetapi terkadang ada baiknya menunjukkan statusmu sebagai murid santo bela diri. Aku suka mengalami dengan cara yang sederhana sendirian, dan aku tidak ingin bergantung pada perlindungan guru. Liu Yu berkata, tetapi dalam hatinya, dia berpikir bahwa gurunya telah datang ke Tiongkok untuk waktu yang lama dan tidak melihatnya. Mungkin satu-satunya manfaat dari guru seni bela dirinya adalah menarik kulit harimau, membawa bendera, dan menggunakan gurunya untuk menakut-nakutinya. Jika dia ingin berurusan dengan seni bela dirinya, dia tidak berani bertindak gegabah. Gongsun Xuanyuan mengangguk. Mungkin, inilah perbedaan antara orang-orang. Tanpa orang bijak seni bela diri sebagai pendukung seni bela diri, ia berharap untuk mendapatkan perlindungan dari orang suci bela diri sepanjang hari. Orang suci bela diri sebagai pelindung, tetapi tidak ingin mengekspos identitas mereka. Kalau tidak, jika Anda memikirkannya, saya akan melaporkan urusan Anda kepada Yang Mulia. Saya percaya Yang Mulia masih bisa melakukannya jika dia memberi Anda kuota. Gongsun Xuanyuan berkata kepada Liu Yu. Sambil menggelengkan kepalanya, Liu Yu berkata, saya percaya tidak sulit bagi saya untuk memenangkan 100 teratas. Saya masih memiliki rasa pencapaian untuk menangkap apa yang saya inginkan. Liu Yu menolak secara langsung, ia tidak ingin berutang kepada orang lain, karena hal yang paling sulit di dunia adalah manusia. Gongsun Xuanyuan mengangguk, tetapi ia tidak harus melakukannya. Meskipun ia melihat kinerja Liu Yu dalam penyaringan dan penilaian kota Qinghai di awal, ia melihat bahwa kinerja Liu Yu cukup luar biasa. Akan tetapi, meskipun ia merasa bahwa kekuatan Liu Yu bagus, ia masih enggan untuk menjadi salah satu dari 100 teratas dan memenangkan kuota untuk mengikuti ujian 5 kuil ketika ia mengumpulkan semua tuan muda dari Kekaisaran Dayan. Tetapi, karena Liu Yu adalah murid Martial Saint, ia mungkin memiliki beberapa cara yang hebat. Oleh karena itu, ia tidak yakin seleksi dan penilaian akhir seluruh kekaisaran akan segera dimulai. Banyak orang menantikannya, dan pemimpin Kekaisaran Dayan secara khusus menetapkan penilaian hari ini di Shijiaochang, utara ibu kota kekaisaran, sehingga semua praktisi seni bela diri di dunia dapat menontonnya, sehingga dapat menunjukkan semangat dan vitalitas generasi muda Kekaisaran Dayan. Lapangan perbandingan barat berada satu lapisan di atas tanah, dan pelatihan militer yang gelap sangat luar biasa. Jika ruang di lapangan perbandingan barat tidak diizinkan untuk ditutupi, saya khawatir langit lapangan perbandingan barat akan berubah menjadi malam. Di atas Shijiaochang, kepala Kekaisaran Dayan duduk tinggi di atas.
Di sisi kiri dan kanan adalah Menteri Urusan Sipil dan Militer dan penguasa kota dari berbagai kota. Di bagian bawah si Jiao Chang, ada 72 kota besar, yang merupakan Kaisar Wu yang paling menonjol dari generasi muda. Di antara 7.200 Kaisar Wu, satu penuh dengan semangat dan vitalitas, dan matanya penuh dengan kepercayaan diri. Kekaisaran Dayan mengangguk puas, dan berkata kepada para menteri di kedua belah pihak, kualitas pelatihan seni bela diri yang dipilih kali ini cukup tinggi. Tampaknya dalam sesi terakhir, tidak seorang pun dari kita di Kekaisaran Dayan yang menjadi murid dari 5 kuil tidak memiliki wajah. Kali ini, seharusnya ada 3 atau 2 murid yang menjanjikan dari 5 kuil. Semua menteri di tempat kejadian mengangguk. Prestasi terendah dari mereka adalah kekuatan tingkat tinggi Kaisar Wu, dan bahkan beberapa dari mereka adalah Wu Zun. Tentu saja, mereka memiliki wawasan ini. Wu Huang, yang berpartisipasi dalam pemilihan kali ini, jauh lebih unggul dari yang sebelumnya dalam hal pandangan mental dan temperamen. Tuan-tuan, suara lembut penguasa Kekaisaran Dayan terdengar. Meskipun suaranya kecil, suaranya jelas tersirat di telinga semua orang melalui Zenyuan. Selain itu, Liu Yu dapat merasakan bahwa ada kekuatan khusus dalam suaranya, yang jauh melampaui imajinasi dan melampaui makna mendalam langit dan bumi. Dalam menghadapi kekuatan ini, tampaknya tidak ada yang dapat bangkit untuk melawan. Itu seperti apa yang dikatakan penguasa Kekaisaran Api Agung adalah benar, yaitu kebenaran, yang harus diikuti. Liu Yu terkejut. Dia tahu bahwa kekuatan Wu Zun jauh melampaui imajinasinya. Kekuatan penguasa Kekaisaran Dayan adalah puncak Wu Zun. Tidak terbayangkan untuk menyentuh tepi orang bijak bela diri. Aku mendesah dalam hatiku bahwa jalan seni bela diri itu panjang dan jauh. Aku harus meminta lebih. Hanya kalimat ringan ini akan membuat semua jenius Wu Huang muda di bawah ini takut, tanpa mengatakan apapun. Para menteri di atas juga meratapi bahwa kultivasi yang mulia telah maju. Mungkin, jalan yang jauh dari orang bijak bela diri tidaklah mustahil. Melihat semua orang diam, penguasa Kekaisaran Dayan mengangguk puas, dan kemudian berkata, sebagai kaisar terbaik dari generasi muda, 100 teratas dari mereka akan mewakili kemuliaan Kekaisaran Dayan kita dan berpartisipasi dalam ujian masuk 5 kuil. Di antara mereka, mereka yang telah berhasil dalam 100 teratas akan diberi penghargaan dengan tingkat yang berbeda-beda sesuai dengan kinerja Anda, sebagai sprint terakhir bagi Anda untuk berpartisipasi dalam ujian 5 kuil suci. Raungan, hidup Raja Kerajaan. Di bawah ini banyak yang mengambil bagian dalam ujian Kaisar Wu dengan wajah fanatik menatap Kekaisaran Dayan, penuh dengan pemujaan. Liu Yu menggelengkan kepalanya, untuk ini. Kekaisaran Dayan sedikit menurunkan tangan, semua orang segera diam. Kekaisaran Dayan terus berkata, selanjutnya, saya akan berbicara tentang aturan penilaian dan penyaringan. Ada 100 token yang tergantung di depan kalian. Di antaranya, ada 3 token khusus, ungu, biru, dan merah. Yang lainnya semuanya hitam. Jika kalian dapat membawa token itu kepadaku, kalian akan dihitung sebagai salah satu dari 100 orang yang akan mengikuti ujian atas nama Kekaisaran Dayan. Banyak praktisi seni bela diri melihat ke depan dan tahu bahwa ketiga token warna lain ini pasti ada hubungannya dengan hadiah. Benar saja, penguasa Kekaisaran Dayan berkata, mereka yang mendapatkan token ungu teratas adalah yang pertama, biru adalah yang kedua, merah adalah yang ketiga, dan 3 teratas akan mendapatkan hadiah khusus. Kalian akan terkejut. Berusahalah sebaik mungkin. Banyak praktisi seni bela diri sangat bersemangat, dan pemimpin Kekaisaran Dayan percaya bahwa hadiahnya akan mengerikan. Siap, ayo pergi. Begitu penguasa Kekaisaran Dayan selesai berbicara, kata belum diekspor, dan banyak praktisi seni bela diri telah bergegas keluar. Melihat banyak praktisi seni bela diri berangsur-angsur pergi, penguasa Dayan berkata sambil tersenyum, kelihatannya mudah untuk merebut token, tetapi seluruh proses adalah ujian yang paling berat. Sulit untuk mendapatkan token, dan lebih sulit lagi untuk membawanya kepadaku. Sebagai Kepala Menteri Urusan Sipil dan Militer, Perdana Menteri Zhuo berkata, di antara mereka, kultivasi seni bela diri yang lebih cepat seharusnya menempati keuntungan besar. Dalam hal ini, tidak adil bagi kultivasi seni bela diri lainnya. Tidak, itu adil. Terkadang cepat, itu belum tentu menjadi keuntungan. Kuncinya adalah kekuatan komprehensif. Kita harus menilai situasi dan memanfaatkan peluang. Penguasa Dayan menggelengkan kepalanya dan berkata. Kemudian sambil melihat ke arah Perdana Menteri yang tersisa,
Ia melanjutkan, sebenarnya, ini seperti versi sederhana dari penilaian 5 kuil. Penilaian adalah semua aspek kemampuan setiap orang. Hanya mereka yang melakukan yang terbaik dalam semua aspek yang paling mungkin mendapatkan tempat pertama. Kita perlu melakukan yang terbaik untuk menumbuhkan bakat seperti itu, dan mereka juga merupakan siswa yang paling dibutuhkan oleh 5 kuil. Sebagai Perdana Menteri Zuo, tentu saja, ia bukanlah orang bodoh. Ia segera memahami kebenaran dan berkata, memang, kecepatan sulit dimainkan dalam kasus begitu banyak orang, dan kekuatannya kuat, dan sulit untuk menahan semua seni bela diri. Oleh karena itu, hanya ketika tidak ada papan pendek dalam semua aspek, kita dapat menangkap peluang dan menciptakan peluang dalam keadaan apapun, mendapatkan token ungu. Bagus sekali. Penguasa Dayan memujinya, dan banyak menteri juga memahami niat baiknya. Bagi Kekaisaran Dayan, banyak orang berbakat tidak berminat untuk peduli. Saat ini, mereka semua bergegas ke depan, mengincar 3 besar. Huo Linger memimpin. Prestasinya telah mencapai puncak Kaisar Wu. Dalam hal Zenyuan, dia hampir setengah langkah lebih maju dari Kaisar Wu. Karena jiwanya yang kuat dan murni, kemampuannya untuk mengendalikan kekuatan Yuan sejati telah mencapai tingkat mikro. Di bawah kekuatan yang sama, mengandalkan kendali kekuatan, tempat kedua jauh dari api merah, dan celahnya masih meningkat. Melihat ini, api merah yang menyala juga tidak tahan untuk hidup lebih lama lagi, langsung ke arah putra roh api sebuah telapak tangan tanpa ampun. Kekuatan Yan Chihuo sebanding dengan Kaisar Wu. Meskipun Huo Linger jauh lebih kuat darinya, dia tidak dapat mengabaikan serangan ini dan harus berbalik untuk melawannya. Ini segera mempersempit jarak antara semua orang, tetapi lebih banyak praktisi seni bela diri menyerang Huo Linger. Pada saat ini, banyak praktisi seni bela diri lainnya tidak dapat menahan diri untuk menyerang Huo Linger, sehingga Huo Linger tidak berani menjadi burung pertama yang memasuki kerumunan. Meskipun Yan Chihuo percaya diri dengan kekuatannya sendiri, dia tidak berani menyerbu ke depan, hanya sedikit lebih cepat daripada banyak praktisi bela diri di belakangnya melihat pemandangan di bawah. Tuan Dayan mendesah dalam hati. Meskipun dia menyayangi putrinya yang berharga, dia juga merasa bahwa putrinya sangat berbakat. Namun, pertimbangan Huo Linger terhadap situasi keseluruhan terlalu buruk, dan dia tidak pernah mempertimbangkan konsekuensi dari dirinya yang terburu-buru ke depan dan menjadi sasaran kritik publik. Huo Linger telah ditentukan olehnya sejak lama. Dia memiliki kesempatan untuk menjadi orang yang kuat atau bahkan melampauinya. Namun, dia ditakdirkan untuk tidak menjadi seorang kaisar. Dia bahkan tidak memikirkan tujuan penilaian, dan tidak merencanakan bagaimana dia harus melakukannya dan bagaimana mengelola sebuah kerajaan besar. Di bawah, Liu Yu, Duan Fei dan Yu Sunyu hampir berjalan berdampingan. Saat ini, Duan Fei sangat senang. Untungnya, dia bersedia mendengarkan kata-kata Liu Yu dan tidak menjadi burung. Kalau tidak, dia akan sengsara. Meskipun kekuatannya tidak terlalu kuat, dia tampaknya memiliki beberapa bakat khusus, dan dia juga telah melatih keterampilan khusus untuk melarikan diri dari hidupnya. Kecepatannya adalah yang tercepat di antara ketiganya. Bahkan jika lambat, itu hanya sedikit lebih lambat dari Huo Linger dan Liu Yu, yang mencoba menerobos dunia kecil. Itu lebih cepat dari Yan Chihuo, orang yang kuat selain Huo Linger. Jika dia benar-benar berlari dengan sekuat tenaga, dia mungkin berakhir sengsara. Bahkan jika dia tidak mati, dia harus kehilangan separuh hidupnya. Bagaimanapun, dia bukan Huo Linger, dan kultivasinya sangat tinggi. Jarak 100 li tidak terlalu jauh di depan Kaisar Wu yang kuat. Namun, Liu Yu dan yang lainnya telah menyiram setengahnya, lebih dari 50 mil jauhnya. Pada saat ini, meskipun kita masih perlahan bergerak maju, tetapi pikiran telah mulai berubah, diam-diam mulai memainkan ide-ide kecil mereka sendiri. Banyak praktisi seni bela diri siap untuk berlari kapan saja, dan banyak dari mereka sudah siap untuk meluncurkan metode rahasia. Mereka akan meningkatkan kecepatan ke yang tercepat pada saat kritis, dan memanfaatkan kesempatan untuk merebut token. 70 li, 80 li 90 li, 95 li, 96 li. Akhirnya, di mil ke-96, beberapa praktisi seni bela diri tidak dapat menahan diri untuk tidak meningkatkan kecepatan mereka, yang melampaui kecepatan api merah yang menyala. Suatu hari, akan ada yang lain. Segera, sebagian besar praktisi seni bela diri akan berusaha keras untuk maju. Duan Fei tidak dapat menahan diri untuk tidak bergegas ke depan. Liu Yu dengan cepat menariknya dan bertanya,
apakah tujuanmu untuk masuk 100 besar atau 3 besar? Saya sangat beruntung berada di 100 besar. Saya tidak memiliki cukup kekuatan untuk meminta begitu banyak. Jika saya mendapatkannya, saya akan dirampok. Duan Fei menggelengkan kepalanya dan berkata. Mengangguk, Liu Yu berkata, dalam hal ini, kamu tidak lebih baik di sini, duduk dan nikmati manfaatnya. Maksudmu, para penonton melihat dengan jelas, karena percaya diri dengan kecepatannya, Duan Fei hanya ingin maju sebentar. Saat itu, Liu Yu mengingatkannya, dan dia tiba-tiba mengerti. Liu Yu mengangguk dan berkata, ya, setelah beberapa saat, akan ada pertarungan sengit untuk mendapatkan token. Pada saat itu, persaingan akan kacau balau. Dengan kekuatanmu, tidak mudah untuk menyelesaikannya. Itu benar, ketika mereka kelelahan dan aku masih kuat, mereka akan dapat dengan mudah masuk ke 100 besar bahkan jika mereka ingin menghentikanku. Tapi bagaimana dengan kalian berdua? Duan Fei bertanya dengan gembira. Liu Yu dan Liu Yu saling memandang dan berkata, kita akan mencoba dan melihat apakah kita bisa mendapatkan salah satu dari 3 teratas. Kalau begitu, jangan terburu-buru, aku di sini untuk mengucapkan semoga sukses. Desak Duan Fei, mereka mengangguk, tidak lagi ragu-ragu, dan mulai melesat dengan kecepatan mereka sendiri. Kecepatannya meningkat tajam, melampaui berapa banyak praktisi seni bela diri yang tidak mereka kenal. Mereka mengejutkan para praktisi seni bela diri itu. Mereka tidak menyangka bahwa ada begitu banyak ahli yang bersembunyi di antara mereka. Liu Yu dan Liu Yu sangat cepat. Sebagian besar seni bela diri mereka tertinggal. Kecuali Huo Linger, Yan Chihuo dan beberapa praktisi seni bela diri lainnya yang juga pandai dalam kecepatan, mereka berdua disusul dan tertinggal. Di depannya, sekitar 10 praktisi seni bela diri yang dipimpin oleh Huo Linger berada pada level yang sama, meninggalkan para praktisi seni bela diri jauh di belakang. Huo Linger masih yang pertama memimpin, dan kecepatannya sangat cepat. Api merah menyala mengejarnya. Ia meluncurkan serangan dari waktu ke waktu dan menunda langkah Huo Linger. Setelah Putra Roh Api menghirup pelajaran, juga tidak menunjukkan kelemahan sama sekali. Dari waktu ke waktu merekam serangan energi, serangan tanpa tujuan, menunda langkah semua orang. Beberapa dari mereka saling menyerang, yang lain saling menyerang. Dapat dikatakan bahwa tidak ada sekutu di depan, hanya musuh yang saling waspada. Dan Liu Yu dan 2 orang lainnya tiba-tiba berlari keluar, segera membuat 3 orang Wuxiu di depan dan di belakang waspada. Mereka merasa bahwa jika mereka tidak menghentikan Liu Yu dan Liu Yu, posisi mereka saat ini akan sangat terancam. Tanpa ragu-ragu, ketiganya menyerang Liu Yu dan Yu Sunyu dengan panik. Mengenai apakah asosiasi seni bela diri di depan mereka akan melemparkan mereka semakin jauh, mereka sama sekali tidak menghiraukannya. Melihat serangan gila dari beberapa praktisi seni bela diri, Yu Sunyu mencibir dan berkata, keterampilan kecil mengukir serangga. Kemudian, dia langsung memblokir serangan 3 orang itu dengan tubuhnya dan berlari ke arah beberapa orang. Melihat ini, ketiga pria itu dengan cepat menghindar dan mendekat ke pemurni tubuh. Mereka benar-benar ingin mati. Kekuatan ledakan instan dari pemurni tubuh itu benar-benar lebih kuat daripada kekuatan di alam yang sama. 2 dari mereka bereaksi lebih cepat, dan mereka bukan target utama, jadi mereka menghindar. Sayangnya, salah satu dari mereka terkena Yu Sunyu dan terluka parah. Kekuatan Yu Sunyu tidak jauh lebih buruk daripada api merah, yang membuat beberapa orang tidak berani bertindak gegabah. Melihat kinerja Yu Sunyu sebagai pemimpin kerajaan Dayan, dia tidak terkejut. Kekuatan Yu Sunyu sangat bagus. Selain itu, tampaknya ada kekuatan darah di tubuhnya. Begitu dia meledak, kekuatannya pasti akan lebih kuat. Dan jika kita memanfaatkan ini, kita dapat saling mengolah dan membuka lebih banyak kekuatan darah mereka, maka kita pasti bisa bersinar dalam ujian 5 kuil. Kinerja Yu Sunyu telah membuat Tuan Dayan mulai membuat rencana untuknya dan berencana untuk mengolahnya dengan baik. Dengan pencegahan Yu Sunyu, keduanya dengan cepat melampaui 3 dan datang ke garis depan. Saat ini, di depan mereka, selain api merah menyala dan Huo Linger, ada seorang praktisi seni bela diri yang secara bertahap ditarik lebih dekat oleh Liu Yu. Praktisi seni bela diri ini, sebaliknya, adalah yang terlemah di antara orang-orang garis depan. Hanya karena kultivasi seni bela diri itulah ia mencapai garis depan. Saat ini, melihat Liu Yu dan Liu Yu datang dengan ganas, ia terkejut dan mengambil inisiatif untuk menghindar. Liu Yu dan Liu Yu langsung meraung melewatinya.
Saat ini, hanya Huo Linger dan Yan Chihuo yang bertarung satu sama lain di depan mereka. Tidak ada yang mau membiarkan siapapun pergi ke garis depan. Akibatnya, jarak pendek beberapa mil telah memakan waktu lebih lama dari 96 mil sebelumnya, tetapi belum mencapai tujuan. Pada saat ini, semua orang ingin tahu, apakah roh api yang memimpin sepanjang jalan untuk mendapatkan tempat pertama, atau apakah api merah mengejar kemudian, atau apakah ada kuda hitam baru. Segalanya tidak diketahui Huo Linger dan orang-orang lain di garis depan terlibat dalam ketegangan semua orang. Pertarungan di belakang juga sengit dan tidak normal. Meskipun tidak ada yang menghitungnya, jumlah Wuxiu yang kehilangan lengan dan kakinya lebih dari 3 angka. Ini adalah jumlah yang sangat tragis. Anda tahu, mereka semua adalah elit Kekaisaran Dayan. Di masa depan, seni bela diri, yang akan menjadi tulang punggung Kekaisaran, sangat berharga. Akhirnya, meskipun sepanjang jalan tersandung dan tersandung, Huo Linger hanya setengah langkah lagi dari token ungu. Huo Linger mengulurkan tangan kanannya sambil tersenyum dan berencana untuk melepaskan token ungu. Tiba-tiba, kekuatan Zenyuan yang kuat muncul dan menyapu token ungu ke satu sisi. Kemudian, sesosok dengan cepat mendekati token ungu. Pria ini membakar api merah. Melihat bahwa Huo Linger ingin mendapatkan token itu, dia harus menggunakan metode ini. Huo Linger sama sekali tidak lemah. Sistem api penuh dengan elemen nyata. Kekuatan dahsyat itu hampir menembus ruang, tetapi di bawah kendalinya, ia cenderung tenang. Namun, ketenangan ini, yang muncul dari serangan itu, belum datang, sehingga api merah yang menyala itu merasakan tekanan yang besar. Meskipun ia tahu bahwa Huo Linger pasti akan membuat kemajuan besar setelah ia mendapatkan kristal jiwa, ia tidak menyangka Huo Linger akan membuat banyak kemajuan. Sebelum mendapatkan kristal jiwa, kekuatan Huo Linger dapat dikatakan setara dengannya. Namun, sekarang kekuatan Huo Linger benar-benar lebih kuat darinya. Setidaknya kekuatannya lebih tinggi dari pangkatnya yang kecil. Mengandung energi yang sangat besar, bola api merah dan emas yang besar itu dihancurkan oleh Huo Linger ke arah api merah itu. Api merah yang menyala-nyala itu tidak menghindar, demikian pula, energi yang sangat besar muncul di tubuhnya, lalu menghantam bola api energi yang ganas itu. Meskipun Liu Yu dan Yu Sunyu agak jauh, mereka masih bisa merasakan panasnya. Pada saat itu, rasanya seperti terkena api dan magma. Di tengah ledakan dahsyat itu, terdengar dengungan api merah yang tumpul. Jelas, dia terluka. Tak lama kemudian, sesosok tubuh melesat keluar dari bayangan api langit, itu adalah api merah. Saat ini, api merah itu tampak agak kacau. Namun, ia hanya mengalami beberapa luka kulit, yang tidak memengaruhi efektivitas tempurnya. Huo Linger sedikit terkejut. Ia tidak menyangka bahwa ketika ia membuat kemajuan besar, ia juga membuat kemajuan besar. Jika ia tidak mendapatkan kristal jiwa, yang sangat meningkatkan kekuatannya, ia mungkin bukan lawan api merah. Api merah yang menyala itu mendengus dingin, saat berikutnya, tubuhnya dikremasi terbuka, seluruh tubuhnya dibalut api, seperti dewa api. Dia adalah konstitusi api di antara konstitusi khusus, dan kultivasinya lancar. Meskipun dia hanya tubuh roh api biasa, selain membuat apinya lebih kuat dan mengendalikan kekuatan Yuan sejati lebih kuat, kecepatan kultivasinya jauh lebih cepat daripada yang setingkat. Saat ini, untuk memenangkan token, Yan Chihuo juga mulai bekerja keras. Dalam hal ini, Huo Linger terlihat acuh tak acuh. Kekuatannya sebanding dengan Kaisar Wu biasa. Meskipun kekuatan Yan Chihuo sangat bagus, itu hanya sebanding dengan yang teratas dari kelas atas Kaisar Wu. Kesenjangan absolut antara kedua sisi kekuatan, sehingga dia tidak menaruh api merah di mata, hanya bermaksud untuk memecahkan api merah, dia dapat dibenarkan untuk menjadi yang pertama. Itu juga karena alasan ini, meskipun token sudah dekat, Huo Linger tidak terburu-buru untuk mengambilnya, tetapi untuk bertarung dengan api merah. Dengan seluruh kekuatannya, dia hampir mencapai tingkat kultivasi seni bela diri kelas 2 Kaisar Wu. Namun, api merah masih ditekan sampai mati oleh Huo Linger. Huo Linger yang murni dan kuat memiliki terlalu banyak kendali atas kekuatan Zenyuan. Bertarung dengan Huo Linger, Yan Chihuo merasa lebih lelah daripada bertarung dengan 5 atau 6 praktisi dan seni bela dirinya sendiri. Karena dalam pertarungan, Huo Linger telah memegang ritme dengan sempurna. Dia sepenuhnya dipimpin dan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Di sisi lain,
Liu Yu dan Yu Sunyu memanfaatkan perjuangan mereka untuk mengambil token tempat kedua dan ketiga. Untuk tempat pertama, Liu Yu tidak ingin bertarung di masa lalu, tetapi itu tidak masuk akal. Sekarang pertarungan antara keduanya baik-baik saja. Jika Anda menambahkan diri Anda sendiri, itu akan menjadi kekacauan dan banyak masalah. Mengenai hadiah, Liu Yu tidak terlalu memperhatikannya. Dalam hal ini, mengambil token biru dan token merah tidak buruk bagi Liu Yu dan Yu Sunyu. Jadi, dengan token itu, mereka mulai mundur. Pertarungan antara Huo Linger dan Yan Chihuo akan segera berakhir. Huo Linger menatap Yan Chihuo dan berkata, "Kau tidak bisa menjadi lawanku. Aku sarankan kau menyerah dan mencari token lain. Kalau tidak, tidak akan ada kesempatan untuk tempat kedua dan ketiga." Api merah menyala tidak mau, tetapi juga tahu, Putra Roh Api berkata adalah fakta. Saat ini, ia harus menghadapi pilihan, apakah akan terus berjuang untuk hampir tidak ada harapan untuk token ungu, atau untuk harapan memenangkan token biru dan token merah. Tak perlu dikatakan, saat ini, situasi keseluruhan sangat penting. Yan Chihuo memilih untuk menyerahkan tempat pertama dan mulai bersiap untuk memenangkan tempat kedua. Melihat rencana api merah menyala untuk merebut token di tangan Liu Yu, wajah Putra Roh Api itu mengintip warna harapan, berkata pada dirinya sendiri, akhirnya dapat melihat kekuatanmu, tidak tahu kekuatanmu, langkah mana. Huo Linger sangat ingin tahu tentang kekuatan Liu Yu. Ketika dia tidak mendapatkan kristal jiwa, dia tidak dapat merasakan kekuatan Liu Yu yang sebenarnya. Setelah mendapatkan kristal jiwa, dia masih tidak dapat merasakan kekuatan Liu Yu yang sebenarnya. Ini membuatnya sangat ingin tahu, kekuatan Liu Yu, pada akhirnya sejauh mana, seberapa kuat. Tidak lama setelah Liu Yu memenangkan token, ketika dia kembali dari jalan yang sama, Wu Xiu, yang sedang berjuang untuk token, tiba dan mulai bergegas menuju token di atas panggung. Pada saat yang sama, api merah menyala juga bergegas menuju bagian bawah dengan gila. Mereka yang menghalangi jalannya langsung terlempar keluar, tetapi kecepatan api merah yang menyala hampir tidak berkurang. Liu Yu merasakan gerakan di belakangnya dan tidak bisa menahan senyum. Dia tahu bahwa itu pasti api merah yang layu yang datang kepadanya untuk merebut token. Biarkan Yu Sunyu melangkah lebih dulu, Liu Yu berdiri di tempat, dengan tenang menunggu kedatangan api merah. Api merah yang menyala dengan cepat mendatangi Liu Yu, berhenti dan bertanya, "Mengapa kamu tidak melarikan diri?" Ketika Yan Redfire berada di kota Qinghai, dia telah melihat kekuatan Liu Yu. Meskipun tidak buruk, itu lebih baik daripada Gong Sun Xuan. Meskipun dia tidak memiliki banyak tembakan, kekuatannya diakui sebagai yang pertama di kota Qinghai. Ini juga alasan mengapa Gong Sun Xuan, Jenderal Ginseng, dianggap sebagai lawannya, tetapi Yan Chihuo tidak dianggap sebagai lawannya yang sebenarnya, karena dia tahu bahwa dia tidak dapat menjadi lawan Yan Chihuo dalam hal kekuatan yang sebenarnya. "Saudara Liu, apakah Anda butuh bantuan?" Pada saat ini, Qian Feng tiba-tiba bergegas keluar dan berkata, Liu Yu tidak menyadari bahwa pihak lain masih sedikit aneh. Bagaimana mungkin pihak lain tidak berpartisipasi? Ternyata dia bersembunyi di antara kerumunan. Namun, Liu Yu langsung menolak, meskipun kekuatan Qian Feng hampir tidak sebanding dengan kekuatan Kaisar Wudi, tetapi itu tidak mungkin menjadi lawan Yan Chihuo. Qian Feng tidak terlalu terkejut dengan penolakan Liu Yu. Dia bertanya apakah kamu butuh bantuan, tetapi juga berpura-pura, berharap bisa memenangkan hati Liu Yu. Penolakan Liu Yu, dalam harapannya, dia juga ingin melihat, sebagai murid seorang ahli bela diri, kekuatan seperti apa. Dua orang saling berhadapan, Liu Yu berkata sambil tersenyum, "Sebenarnya, ketika aku berada di kota Qinghai, aku ingin bertarung denganmu. Namun, aku tidak bisa menjadi lawanmu saat itu, jadi aku tidak melakukannya atau bahkan terlalu memperhatikanmu. Pada saat ini, bagus untuk bertarung denganmu. Biarkan aku melihat apa yang sebenarnya bisa kamu lakukan." Api merah selesai, tinju besar, mengayunkan lingkaran lipatan ruang, ke arah Liu Yu dengan keras, kekuatan yang kuat, menuju Liu Yu. Liu Yu tidak terburu-buru. Sekarang, dia bisa saling mengalahkan hanya dengan berlatih ki dan mengolah kekuatan fisik seseorang. Liu Yu memutuskan untuk bertarung dengannya karena tubuhnya yang kuat dan kekuatannya yang kuat. Suara ledakan dahsyat terdengar, dan gempa susulan ledakan itu langsung membuat banyak praktisi bela diri menjauh. Kekuatan kedua pria itu mencapai titik yang membuat mereka melompati level untuk bertarung.
Hanya sedikit kerajaan Dayan yang mampu melakukan langkah ini, yang sama sekali di luar imajinasi praktisi bela diri lainnya. Setelah satu pukulan, dia menutup mata terhadap ledakan dahsyat itu, dan serangan api merah datang lagi. Mulutnya meraung, serahkan token itu. Liu Yu acuh tak acuh, itu juga ingin kamu memiliki kemampuan untuk mengambilnya saat itu. Dengan itu, Liu Yu mengambil inisiatif untuk melawan. Di bawah kekuatannya yang tak terkalahkan, dia menghancurkan segalanya dan menghancurkan segalanya. Api merah yang menyala tidak menunjukkan kelemahan, seluruh orang bermandikan api, serangan yang kuat dari waktu ke waktu menyerang Liu Yu, untuk berharap mencapai hasil. Sayangnya, kekuatan Liu Yu jauh di luar imajinasinya. Dia telah mencoba yang terbaik, dan dia dapat merasakan bahwa Liu Yu belum melakukan upaya habis-habisan. Begitu dia melakukan upaya habis-habisan, dia akan terkejut. Pada saat ini, Yan Qihuo memiliki beberapa penyesalan. Dia merasa bahwa kekuatan Liu Yu tidak lebih buruk dari Huo Linger. Selain itu, dalam hal tingkat kesulitan, Liu Yu dari body refiner jauh lebih sulit untuk dihadapi daripada Huo Linger. Dia merasa bahwa dia telah menemukan target yang salah di awal. Apakah dia mencari Huo Linger atau Liu Yu, itu adalah pilihan yang salah. Mungkin Yu Sunyu dengan token merah adalah target terbaik. Memikirkan hal ini, Yan Qihuo dengan tegas menyerahkan Liu Yu dan mengejar Yu Sunyu. Ini adalah kesempatan terakhirnya untuk mendapatkan 3 tempat teratas. Liu Yu tidak menghentikannya, dia masih memiliki kepercayaan diri pada Yu Sunyu. Meskipun Yu Sunyu bukan lawan Yan Qihuo, tidak mudah bagi Yan Qihuo untuk mengalahkan Yu Sunyu. Benar saja, Yu Sunyu menyadari bahwa api merah itu mengejarnya dengan gila-gilaan. Dia tidak menghindar, sebaliknya, dia berhenti dan menatap api itu dengan mata membara. Kekuatan Liu Yu, dia bukanlah lawan, tentu saja tidak akan mencari pelecehan, dan meskipun api merah itu jelas lebih kuat darinya, ingin mengalahkannya tidaklah mudah, adalah target terbaik. Api merah yang membara merasa bahwa gengsinya benar-benar terprovokasi. Satu persatu, semua merasa bahwa dia pandai menggertak. Kali ini, api merah itu meletus sepenuhnya, dan momentum seluruh orang itu melonjak. Jelas, ini adalah metode rahasia yang diluncurkan. Dalam hal ini, Yu tidak berani ceroboh atau bersembunyi, dan meletuskan kekuatan darahnya sendiri. Itu hanya kekuatan darah dari kecepatan pertumbuhan dan sebagian kekuatan. Wajah penguasa Dayan di atas menunjukkan sedikit kekecewaan. Hanya saja kecepatan pertumbuhan dan kekuatan darah beberapa kekuatan tidak kuat, dan tidak banyak kekuatan yang dapat ditingkatkan. Saat ini, satu-satunya harapan penguasa Dayan adalah Yu Sunyu. Hal ini dikarenakan pembuluh darahnya yang belum berkembang dengan baik sehingga ia hanya dapat meningkatkan kecepatan dan sebagian kekuatannya. Jika tidak, Yu Sunyu tidak akan layak untuk dilatih. Tidak peduli apa yang dipikirkan oleh Raja Dayan, kedua belah pihak saling bertabrakan lagi, dan Yu Sunyu dikalahkan berulang kali, dan ia tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Namun, Yu Sunyu tidak berpikir bahwa ia dapat mengalahkan pihak lain. Yang ia harapkan hanyalah bertahan. Karena saat ini, kedua pria itu sedang bermain dan mundur. Mungkin, dalam waktu dekat, mereka akan mencapai puncak medan perbandingan barat, dan kemudian ia dapat langsung menang. Bagaimanapun, token itu masih ada padanya. Meskipun Yan Qihuo mengetahui tujuan Yu Sunyu, ia tidak memiliki solusi apapun, karena itu adalah konspirasi. Kecuali jika ia memiliki kekuatan absolut, ia dapat mengalahkan Yu Sunyu secara langsung. Jelas saja ia tidak memiliki kekuatan seperti itu. Jika ia memiliki kekuatan seperti itu, ia dapat langsung bertarung dengan Huo Linger dan Liu Yu untuk mendapatkan token ungu dan token biru. Ho, ini aku, api merah menyala. Sepertinya kau hanya bisa mendapatkan token biasa. Jika kau tidak cepat, token biasa itu mungkin akan hilang. Di depan penguasa Dayan, Yu Sunyu menghela nafas, mengambil token itu dan berkata kepada api merah. Api merah menyala itu mendengus dingin, tahu bahwa dirinya sangat sulit lagi bagaimana Yu Sunyu, kali ini, dia pada dasarnya tidak bisa mendapatkan 3 yang pertama. Tanpa ragu-ragu, dia melihat Wuxiu dengan token yang lewat di depannya. Yan Qihuo langsung meraihnya, dan kemudian datang ke bawah penguasa negara Yan yang agung. Ketika semua orang di bawah melihatnya, mereka tidak menunggunya untuk berbicara. Di bawah itu tenang, diam-diam menunggu kedatangan praktisi seni bela diri lainnya dengan token. Akhirnya,
Wu Xiu terakhir keluar dari pengepungan dan berteriak kegirangan, aku mendapatkan token, aku mendapatkan fotomu. Seluruh tubuhnya sudah mendekati kegilaan. Ketika Liu Yu melihat ini, dia tidak bisa menahan diri untuk menggelengkan kepalanya. Setelah semua orang datang ke Lord of Dayan, mereka masih melihat ke bawah dengan sisa cahaya. Pada awalnya, para Kaisar Wu juga saling menahan, sehingga banyak praktisi seni bela diri mendapatkan token dan datang ke Lord of Dayan. Namun, dengan token yang semakin sedikit, kami mulai khawatir, tetapi juga mengabaikan mulai berebut dengan gila. Persaudaraan moralitas saat ini, seorang kaisar jenius yang gila telah diabaikan. Saat ini, mereka hanya memiliki satu ide di hati mereka. Mereka harus merebut token. Siapapun yang memiliki token, dia akan merebut token milik yang lain. 10 token terakhir, yang dapat dikatakan telah berpindah tangan beberapa kali, dapat diselamatkan, tetapi tidak ada. Melihat mereka dikepung, mereka pun menyerahkan token tepat waktu, sehingga mereka menyelamatkan nyawa mereka. Mereka yang tidak mau menyerah langsung menyinggung kemarahan publik dan dikepung oleh banyak praktisi bela diri. Akibatnya, beberapa praktisi bela diri langsung dihajar oleh banyak praktisi bela diri di tempat, dan daging mereka berserakan di tanah. Hal ini langsung membuat beberapa praktisi bela diri takut, dan mereka tidak berani bertarung lagi, karena takut yang berikutnya adalah diri mereka sendiri. Namun, yang pemberani dan yang penakut yang mati kelaparan juga memanfaatkan keraguan semua orang untuk memutuskan apakah akan memperjuangkan token tersebut atau tidak. Tiba-tiba, ada 3 token, dan 5 di antaranya hilang. Dengan cara ini, situasinya bahkan lebih gila dari sebelumnya, yang juga menjadi alasan mengapa Kaisar Wu terakhir, yang memasuki tempat ke-100, berteriak dan ingin menjadi gila. Penguasa Dayan tidak memperhatikan Junji yang gila ini, karena menurutnya, Junji ini tidak layak untuk dikultivasikan, dan kualitasnya terlalu rendah. Bahkan jika Anda benar-benar pergi untuk mengambil bagian dalam penilaian 5 kuil, kemungkinan lulus kurang dari 1 dalam 10.000, dan hanya 1 dari 10.000 yang mungkin terjadi jika kue jatuh dari langit. Melihat ke bawah, dia sudah tahu yang mana yang melakukannya dengan baik. Tuan-tuan, karena Anda bisa mendapatkan token, Anda dapat mengambil bagian dalam penilaian 5 kuil. Kata penguasa cahaya negara Yan besar. Tiba-tiba, para pahlawan cahaya muda tidak dapat menahan kegembiraan di hati mereka dan menghembuskan napas dengan keras. Kemudian dia bereaksi, membuat keributan di depan penguasa Dayan, yang tidak berbeda dengan mencari kematian. Untungnya, penguasa Dayan tidak peduli. Sebaliknya, dia berkata, hadiah dari 3 yang pertama adalah senjata yang sangat berharga. Yang pertama adalah senjata yang sangat berharga untuk bertahan dan menyerang. Yang kedua adalah senjata yang sangat berharga untuk bertahan. Yang ketiga adalah senjata yang sangat berharga untuk menyerang. Meskipun semuanya adalah senjata yang sangat berharga yang kualitasnya rendah, dalam penilaian terhadap 5 kuil, saya percaya bahwa tidak ada senjata yang dapat digunakan oleh siapapun kecuali orang-orang di Tanah Suci. Saya memiliki keuntungan atas Anda. Orang-orang yang hadir menghirup udara dingin dan menghadiahi mereka dengan peralatan yang sangat berharga. Tampaknya penguasa Dayan benar-benar bertekad untuk lebih banyak berkultivasi. Sedangkan untuk Anda dapat memasuki mata air suci Kekaisaran Dayan kami untuk meningkatkan kekuatan Anda. Tentu saja, 3 teratas juga menikmati hadiah ini. Lanjut penguasa Dayan. Mendengar semua keuntungan yang diumumkan oleh penguasa Dayan, api merah dipenuhi dengan keengganan. Awalnya, dia seharusnya memiliki bagian dari wadah ini. Namun, karena keserakahan, karena dia ingin mendapatkan tempat pertama, dia kehilangan kesempatan, tidak hanya tempat kedua, tetapi juga tempat ketiga. Jelas, tidak ada yang bisa menahan api itu. Pada saat ini, api merah yang menyala, menatap mata Liu Yu dan Yu Sunyu hampir seperti kanibalisme, dia benar-benar membenci Liu Yu dan Yu Sunyu. Dalam hal ini, Liu Yu dan Liu Yu tidak mengubah wajah mereka. Jika mereka ingin memenangkan posisi, mereka ditakdirkan untuk menyinggung Yan Chihuo. Mereka takut dan malu-malu. Bagaimana mereka bisa terus maju di jalan seni bela diri? Khusus untuk Yu Sunyu, tekanan adalah semacam kekuatan pendorong. Dia tidak sekuat Yan Chihuo sekarang, jadi dia pasti akan bekerja lebih keras. Di bawah tekanan Yan Chihuo, mungkin dia bisa membuat kemajuan lebih cepat. Segera, Huo Linger, Liu Yu,
dan Yu Sun Yu semuanya mendapat hadiah yang pantas mereka terima. Sepotong baju besi untuk melindungi barang-barang inferior diberikan kepada Liu Yu. Liu Yu memperkirakan kekuatannya dapat ditingkatkan setidaknya 2 level. Baju zirah ini dapat meningkatkan pertahanan Liu Yu secara signifikan. Latihan bela diri Kaisar Wu tingkat 3 dan 4 ada di tubuhnya. Saya khawatir dia tidak merasakan banyak hal dengan kekuatan baju zirah perang dan Liu Yu. Sayang sekali tidak ada hadiah untuk peralatan Zun penyerang. Jika dia bisa mendapatkan peralatan Zun pedang, kekuatannya pasti akan meningkat pesat. Ketika hadiah itu berakhir, Dayan berkata, seperti yang saya katakan sebelumnya, mungkin ada hadiah khusus untuk kinerja yang luar biasa. Di antara kalian, yang luar biasa adalah Yu Sun Yu, Liu Yu. Tunggu 10, dan kalian semua akan memiliki kesempatan untuk mengarahkan saya. Ada hampir 10 praktisi bela diri yang akan dibimbing oleh penguasa negara Dayan. Semuanya terkejut. Yang lain yang belum disebutkan namanya kecewa. Secara umum, selain guru, siapa yang akan memberi Anda nasihat tentang kultivasi? Pada saat ini, tidak hanya seseorang yang memberi Anda nasihat, tetapi juga dia adalah penguasa Dayan, Puncak Wuzun. Saya khawatir hanya Huo Linger, yang selalu bersama ayahnya siang dan malam, yang tidak akan peduli dengan hadiah seperti itu. Bagaimanapun, dia bisa mendapatkan nasihat ayahnya kapan saja. Melihat ekspresi semua orang, penguasa Dayan mengangguk dan berkata, baiklah, kembalilah. Kalian akan datang ke istana besok. Saya akan mengarahkan kalian secara pribadi. Selain 3 orang teratas yang dapat mengarahkan kalian selama seminggu, yang lainnya hanya memiliki waktu 3 hari. Saya harap kalian dapat memanfaatkan kesempatan ini. Saat penguasa Dayan mengumumkan bahwa semua orang akan mundur, Kekaisaran Dayan menentukan jumlah orang yang akan berpartisipasi dalam 5 kuil. Mereka tinggal menunggu semua orang melakukan sprint terakhir dan peningkatan, lalu mereka pergi untuk berpartisipasi dalam penilaian 5 kuil. Ini seperti pemilihan pegawai negeri. Pertama, dari ujian lokal, lalu ke ujian umum, dan terakhir ke ujian istana, untuk menentukan siapa yang akan dipilih oleh 5 kuil tertinggi. Keesokan harinya, ke-10 praktisi seni bela diri tiba. Pada hari pertama, mereka menjawab pertanyaan secara kolektif untuk menjawab pertanyaan yang tidak kami pahami. Dalam 2 atau 3 hari ke depan, atau bahkan seminggu, mereka akan memberikan instruksi secara individual, dan membuat rencana untuk beberapa orang sesuai dengan situasi mereka sendiri. Saat ini, penguasa Dayan duduk di atas dan berkata kepada 10 pahlawan kaisar bela diri di bawah, jika kalian memiliki pertanyaan, tanyakan saja. Aku mengerti masalah kalian dan dapat membuat rencana untuk kalian. Kalian adalah pemain unggulan yang telah aku pilih. Kalian juga adalah praktisi seni bela diri yang paling menjanjikan di 5 kuil. Aku harap kalian tidak akan mengecewakanku. Kami akan mencoba yang terbaik untuk memenangkan kejayaan bagi kekaisaran besar. Tidak peduli apakah itu karena ketulusan atau tidak, pada saat ini, semua orang secara mengejutkan sepakat dalam pemujaan mereka. Kemudian, Wu Xiu, yang tidak terlalu menonjol di antara 10 orang itu, tetapi dianggap sebagai pemain unggulan oleh penguasa Dayan, bertanya dengan aneh, Yang Mulia, kekuatanku bukanlah kelompok yang terkuat. Mengapa Anda menjadikanku pemain unggulan? Lebih baik tidak mengajukan pertanyaan yang tidak ada hubungannya dengan kultivasi. Wajah penguasa Dayan sedikit dingin, tetapi kemudian dia berkata, namun, saya dapat menjawab pertanyaan ini. Alasan mengapa saya memilih Anda adalah karena Anda sangat pandai menilai situasi dan dapat bertahan dalam ujian 5 kuil sampai akhir. Jika Anda dapat memanfaatkan kesempatan itu, Anda akan memiliki peluang bagus untuk memasuki 5 kuil. Si penanya terkejut ketika dia mendengar nada pembukaan Dayan. Kemudian dia merasa sedikit lega ketika dia melihat bahwa dia tidak benar-benar marah. Yu Sun Yu mengajukan pertanyaan kedua, Yang Mulia, sekarang kekuatanku telah mencapai puncak Kaisar Wu, jika aku ingin maju, hampir mustahil kecuali aku menerobos Kaisar Wu. Aku ingin tahu apakah ada cara bagiku untuk terus meningkatkan kekuatanku. Seni bela diri tidak buruk bagiku, tetapi sulit bagiku untuk mencapai puncak seni bela diri. Meskipun mudah bagiku untuk mencapai puncak seni bela diri. Penguasa Dayan memuji. Kemudian, dia berkata, sebelum itu, aku tahu tentang situasimu dan telah membuat rencana untukmu. Pada saat itu tergantung padamu apakah kamu dapat berhasil atau tidak. Yu Sun Yu segera sangat gembira. Dia selalu merasa gelisah.
Prestasinya telah mencapai puncak kultivasi Kaisar Wu. Namun, kekuatannya tidak seperti Huo Linger, Yan Qi Huo Liu Yu dan seterusnya. Dia sangat tertekan. Saat ini, dengan bantuan Mahayana, yang berada di puncak Wuzun, dia merasa bahwa kekuatannya pasti akan sangat meningkat. Melihat wajah bahagia Yu Sun Yu, Liu Yu juga ikut bahagia untuknya. 8 praktisi bela diri lainnya merasa iri. Jelas, penguasa Dayan sangat mementingkan Yu Sun Yu. Setelah menyelesaikan kebingungan Yu Sun Yu, penguasa negara Dayan melanjutkan, "Baiklah, selanjutnya, jika Anda memiliki pertanyaan, silakan bertanya. Yang mulia, apa saja kelebihan dan kekurangan saya dalam segala hal? Apakah ada harapan bahwa kekuatan saya akan meningkat pesat dalam waktu singkat?" Kaisar bela diri Junji yang lain bertanya bahwa ia bingung tentang arah dan jalur kultivasi. Penguasa negara Dayan berkata sambil tersenyum, "Kekuatan Anda sangat bagus. Meskipun Anda tidak memiliki banyak keuntungan, Anda tidak memiliki kerugian apapun. Mengenai peningkatan kekuatan dalam waktu singkat, itu wajar saja. Itulah juga tujuan dan pentingnya bimbingan saya kepada Anda." Selanjutnya, beberapa wusiu mengajukan banyak pertanyaan. Hanya Liu Yu yang tidak berbicara dan tetap diam. Melihat ini, penguasa negara Dayan tidak dapat menahan diri untuk bertanya, "Liu Yu, apakah Anda tidak memiliki keraguan dan tidak tahu tempatnya?" "Tidak, Yang Mulia, tetapi saya tidak tahu harus mulai dari mana, dan tiba-tiba saya menyadari bahwa saya tidak tahu banyak tentang diri saya sendiri." Dia menggelengkan kepalanya dan menjelaskan. Mendengar ini, penguasa Dayan berkata, "Begitulah. Itu wajar. Kultivasi kita adalah terus-menerus memperbaiki kesalahan, agar menjadi semakin kuat. Ketika kamu mengetahui segalanya tentang dirimu, aku khawatir kamu benar-benar telah mencapai puncak seni bela diri." Mata Liu Yu berbinar. Memang, jalan seni bela diri dapat dilihat sebagai cara untuk memperbaiki diri sendiri. Sama seperti di awal, ketika kamu mencapai puncak seni bela diri, kamu merasa bahwa ketika kamu ingin meningkatkan jumlah ki sejati, kamu harus mengetahui alasannya dan memperbaikinya. Cara terbaik untuk memperbaikinya adalah dengan memampatkan gas asli untuk membentuk elemen asli, sehingga kamu dapat menahan lebih banyak gas asli, sehingga perubahan kuantitatif dapat menyebabkan perubahan kualitatif dan membentuk elemen asli yang dicairkan. Itu bukanlah cara untuk memperbaiki dan menyempurnakan diri untuk mengumpulkan cairan untuk menjadi ramuan, membuka dunia kecil dan menyatukan dunia kecil. Bahkan penampilan, temperamen mereka, tidak dalam cara pelatihan seni bela diri, secara tidak sengaja sempurna, membuat penampilan mereka lebih tampan atau cantik, membuat temperamen mereka lebih mulia dan elegan. Tidak ada keraguan di hatinya. Liu Yu jelas saat ini bahwa yang dia butuhkan adalah menemukan ketidaksempurnaannya dan membuatnya sempurna. Pemahaman ini mengubah semangat dan temperamen Liu Yu. Itu bukan pencerahan kecil. Semangat dan jiwa Liu Yu menjadi lebih kuat. Kekuatan langit dan bumi, yang awalnya menguasai 40% dunia, menjadi 50%. Inilah keuntungan dari pencerahan. Dalam keadaan pencerahan, laju pertumbuhan alam jiwa tak terhitung kali lebih cepat daripada peningkatan diri dan pertumbuhan waktu secara bertahap. Ini, benar-benar pemahaman yang baik. Hanya dengan sedikit sentuhan, akan ada pencerahan. Saya tidak tahu siapa yang tidak bisa mengajar siswa. Jika saya mengajar, saya akan 100 kali lebih baik darinya. Penguasa negara Dayan memuji bakat dan potensi Liu Yu secara diam-diam, dan guru yang muak dengan Liu Yu tidak dapat mengajar murid-muridnya. Liu Yu, yang belum pernah bertemu sebelumnya, dicap sebagai murid. Untungnya, orang bijak bela diri Bajian tidak tahu. Kalau tidak, aneh bahwa dia tidak bisa berurusan dengan penguasa Dayan. Waktu berlalu dengan cepat, dan di antara pertanyaan dan jawaban ini, bulan telah muncul. Semua orang pergi. Liu Yu dan Yu Sunyu ditinggalkan oleh penguasa Dayan. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Aku sudah mempelajari sedikit tentang kultivasi dan karakter kalian berdua. Alasan mengapa kalian tinggal di sini adalah karena kalian kemungkinan besar akan menjadi murid dari 5 kuil besar kecuali putri kesayangan Kulinger. Karena itu, aku harap kalian dapat membantunya. Sebagai hadiah, aku dapat memberimu senjata yang sangat berharga. Tuan Dayan berkata dengan serius. Yu Sun Yu tercengang dan berkata, "Kekuatan sang putri bahkan lebih kuat dariku. Apakah tidak mungkin aku dapat membantunya?" "Linger, dia tidak memiliki bakat dalam kultivasi. Sayangnya, dia tidak tahu tentang dunia dan situasi keseluruhan. Misalnya,
Hari ini, dia adalah orang pertama yang memimpin dan menjadi sasaran kritik publik. Aku khawatir tentang keselamatannya, jadi aku berharap jika dia menghadapi kesulitan, kalian dapat membantunya, bahkan jika dia tidak dapat menjadi murid dari 5 kuil, selamatkan nyawamu. Dayan menjelaskan, dua orang tiba-tiba, sungguh, putra roh api benar-benar menempatkan dirinya dalam bahaya pada saat itu, jika bukan kekuatan yang sebenarnya. Cukup kuat, dan banyak praktisi seni bela diri mengetahui identitas Huolinger. Mereka khawatir dengan Huolinger. Mereka takut kalau Tuan Dayan, yang merupakan ayah Huolinger, marah dan tidak berani menggunakan seluruh kekuatannya. Yang mereka inginkan adalah menghentikan Huolinger. Namun, saat kelima kuil itu diperiksa, kalian tidak akan khawatir. Tidak peduli kalian seorang raja, cucu, bangsawan, atau bangsawan, akan ada banyak praktisi seni bela diri dengan status lebih tinggi dari Huolinger. Kalian tidak akan takut dengan latar belakang Huolinger. Saat itu, tidak ada yang akan berbelas kasihan. Sekarang setelah Tuan Dayan berkata demikian, dia mungkin mengambil barang Zun sebagai hadiah, yang hanya dapat disempurnakan oleh yang kuat. Apa yang bisa mereka katakan? Dua orang itu hanya bisa berkata, kami akan melakukan yang terbaik untuk membantu sang putri. Baiklah, turunlah. Saat kau datang besok, Yusunyu, aku akan memeriksa darahmu dengan saksama dan melihat apakah ada lebih banyak harapan bagi kekuatan darahmu untuk bangkit. Adapun Liu Yu, saya merasa sulit untuk memberi instruksi kepada Anda. Jika Anda ragu, Anda dapat bertanya kepada saya kapan saja. Penguasa negara Yan Agung memerintahkan dua orang itu untuk pergi kepada Liu Yu, lalu memanggil dua orang itu untuk pergi. Setelah pergi, Yusunyu tidak dapat menahan perasaan gembira. Dia tahu bahwa kesempatannya untuk mengejar Liu Yu sudah di depan matanya. Pada saat itu, Gongsun Xuanxuan pasti akan memperlakukannya secara berbeda, dan mungkin menyukainya pada saat itu. Melihat ini, Liu Yu tidak dapat menahan perasaan tidak berdaya. Untuk merangsang semangat juang Yusunyu, dia memintanya untuk berlatih keras dan mengatakan kepadanya bahwa wanita menyukai pria yang kuat. Tanpa diduga, sebagian besar energi Yusunyu sekarang terfokus pada kultivasi, tetapi kesukaannya pada Gongsun Xuanxuan telah memudar, tetapi obsesinya membuatnya ingin Gongsun Xuanxuan melihatnya dengan mata baru. Liu Yu tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Namun, semua ini adalah pilihan Yusunyu, dan Liu Yu tidak berhak untuk ikut campur, jadi dia hanya bisa melakukannya. Semoga Yusunyu cukup beruntung. Setelah itu, Yusunyu dan Liu Yu tidak pernah kembali ke penginapan dan tinggal di istana. Liu Yu baik-baik saja, kecuali terkadang, ada sesuatu yang tidak dia pahami, jadi dia pergi untuk bertanya kepada penguasa Dayan. Namun, Yusunyu hampir selalu tinggal bersama penguasa Dayan dan berusaha keras untuk meningkatkan kekuatannya. 3 hari kemudian, praktisi seni bela diri lainnya dikirim keluar dari istana kekaisaran. Liu Yu terkadang pergi mengunjungi penguasa Dayan, tetapi dia tidak punya waktu untuk memperhatikannya. Dapat dilihat bahwa penguasa Dayan lebih memperhatikan Yusunyu, dan seiring berjalannya waktu, hal itu dapat lebih tercermin seminggu kemudian, Liu Yu dan Yusunyu meninggalkan istana. Tampaknya pencapaian Yusunyu dan pemahamannya tentang kekuatan langit dan bumi tidak banyak berubah. Namun, Liu Yu dapat merasakan perubahan temperamen masing-masing. Yusunyu saat ini sebenarnya memberi Liu Yu perasaan yang berbahaya. Jelas, meskipun baru seminggu terakhir, panen Yu sangat besar. Setelah kembali ke penginapan, Liu Yu membutuhkan waktu 2 bulan untuk mencapai puncak kultivasi fisik dan kultivasi Qi Kaisar Wu, yang mendekati setengah langkah kultivasi Kaisar Wu. Saat ini, jika ingin membuat kemajuan, Anda hanya dapat bekerja keras pada pengendalian kekuatan. Kali berikutnya, Liu Yu menggunakan kekuatan jiwa untuk mengendalikan kekuatannya dengan lebih sempurna. Meskipun lebih buruk daripada Huolinger, itu jauh lebih baik daripada seni bela diri biasa. Seiring berjalannya waktu, Liu Yu akhirnya sampai pada saat 5 kuil diperiksa. Liu Yu memiliki beberapa harapan samar di hatinya. Apa yang akan dia hadapi adalah kejeniusan seluruh daratan Tiongkok. Merupakan suatu hal yang sangat membahagiakan bagi Liu Yu untuk dapat bersaing dengan para talenta dari seluruh daratan Tiongkok. Pada hari itu, penguasa Dayan memanggil 100 Kaisar Wu teratas ke depan, dan berkata dengan tatapan yang rumit, kali ini, tempat penilaian Anda telah ditentukan. Itu adalah tempat yang paling sulit bagi 5 kuil dan tempat dengan kemungkinan jatuh tertinggi.
Itulah wilayah kekuasaan. Banyak praktisi seni bela diri menarik napas dan menyegel kerajaan iblis. Itu adalah tempat yang sebenarnya untuk menyegel iblis. Mereka tidak tahu berapa tahun iblis telah disegel di dalamnya. Meskipun disegel, tetapi iblis di dalam iblis tidak tahu berapa banyak cara, bahkan jika disegel, ia dapat dengan mudah membiarkan Anda menabrak jalan. Terlebih lagi, krisisnya jauh lebih dari itu. Di bawah pengaruh roh yang mengerikan, monster dan tanaman telah mengalami perubahan yang mengerikan. Seluruh wilayah kekuasaan penuh dengan krisis yang mengerikan. Ada kemungkinan untuk jatuh kapan saja, di mana saja. Seorang kaisar tidak dapat menahan diri untuk berbisik, bisakah Anda menyerah pada ujian 5 kuil? Bagaimana? Penguasa Dayan memandangnya dengan samar, tetapi dia tidak marah. Dia takut dan tidak berani menyerah lagi. Melihat ini, penguasa Dayan berkata, kali ini, kamu akan memasuki kerajaan iblis. Ini bukan hanya krisis besar, tetapi juga kesempatan. Jika kamu dapat memanfaatkannya, jalan kultivasi di masa depan akan jauh lebih mulus. Aku tidak ingin melihat suara yang ingin menyerah mengikuti ujian lagi. Liu Yu tidak dapat menahan diri untuk mengangguk diam-diam, dan dia telah mendengar nama kerajaan iblis, tetapi mengatakan bahwa itu sangat berbahaya. Mengenai bahayanya, itu tidak jelas. Namun, memang benar bahwa ada kristal jiwa di negeri iblis. Yang disebut ekstrim yin adalah yang, dan ekstrim yang adalah yin. Di lingkungan khusus, beberapa hewan dan tumbuhan khusus membentuk jiwa murni, yang dapat diserap oleh praktisi seni bela diri dan memperkuat jiwa tanpa efek samping apapun. Dapat dikatakan bahwa menyegel negeri iblis adalah cara untuk membiarkan banyak orang menderita karena kekurangan waktu dan tidak memiliki cara untuk memperkuat kekuatan kemauan dan jiwa, sehingga dapat sepenuhnya mengendalikan kekuatan seluruh langit dan bumi, dan dengan cepat mengendalikan kekuatan langit dan bumi. Jika bukan karena jiwa khusus, tetapi untuk produk khusus yang lahir di lingkungan khusus kerajaan iblis, jika mereka tidak dapat dibawa keluar dan runtuh saat mereka keluar, mereka akan memiliki nilai yang lebih tinggi. Susunan teleportasi kuno berada di antara Kekaisaran Dayan dan Kekaisaran Dai. Sebelum Anda akan dikirim langsung ke wilayah kekuasaan, para penguasa dari 5 kuil telah menunggu di sana. Kata penguasa Dayan, semua orang mengangguk dan mentransmisikan susunan tersebut. Selama itu adalah seorang wuzun dan memiliki fondasi susunan tertentu, itu dapat diatur. Bagaimanapun, wuzun akan bergerak dalam waktu singkat, dan itu dapat diatur secara normal. Namun, jarak transmisi susunan transmisi yang dapat diatur oleh prajurit yang kuat terlalu dekat. Umumnya, itu hanya dapat mentransmisikan jarak sekitar 10 kota paling banyak. Susunan teleportasi kuno dibuat oleh orang-orang kuat di zaman kuno untuk memfasilitasi komunikasi antara tempat yang berbeda. Mereka yang memiliki jarak transmisi pendek dapat mentransmisikan beberapa kerajaan. Jauh di sana, sebagian besar daratan Tiongkok hanya menganggur. Sayangnya, tata letak susunan transmisi kuno telah hilang. Susunan transmisi ini semuanya tersisa dari zaman kuno. Dapat dikatakan bahwa jika salah satu dari susunan transmisi ini rusak, tidak ada kemungkinan untuk pulih. Oleh karena itu, seluruh daratan Tiongkok sangat mementingkan susunan transmisi kuno. Bagaimanapun, itu adalah hub yang menghubungkan daratan Tiongkok. Saat ini, yang harus dilalui Liu Yu dan Liu Yu adalah susunan transmisi kuno yang membentang hampir setengah dari benua Sensu. Di Istana Kekaisaran Dayan, ada susunan transmisi jarak pendek, yang mengarah ke susunan transmisi kuno. Ketika ditransmisikan ke susunan teleportasi kuno, Zheng Yu Wuxiu hampir saja mentransmisikannya. Melihat penguasa Dayan, pemimpin setengah baya itu tersenyum, dan wajah penguasa Dayan sangat tidak senang. Jenius, hampir bersamaan waktunya dengan kedatanganmu ke kekaisaran. Kata setengah baya pertama, lalu melanjutkan, coba kulihat, sesi ini, saudara Huoyun, kekuatan seni bela diri macam apa yang kau bawa? Penguasa yang besar mendengus dingin dan berkata, Qianyu, sebaiknya kau urus rakyatmu sendiri. Saudara Huoyun, mengapa kau begitu marah? Apakah tidak ada yang memasuki 5 kuil pada semester terakhir? Pria bernama Qianyu berkata sambil tersenyum. Penguasa Dayan tampak jelek, menyebutkan pot mana yang tidak dibuka adalah provokasi yang nyata. Namun, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Pihak lain adalah pemimpin kerajaan Dai. Meskipun kekuatannya lebih buruk darinya, dia tidak jauh lebih buruk. Dia tidak bisa berbuat apa-apa terhadap pihak lain, atau dia benar-benar ingin menghajarnya. Qianyu,
Karena kau enggan pergi bersama rakyatmu, ayo kita pergi dulu. Penguasa Dayan berkata dengan dingin. Dia tidak ingin bertarung dengan pemimpin kerajaan Dai sekarang, karena tidak peduli seberapa banyak dia bertarung, tidak ada seorang pun yang menjadi murid dari 5 kuil besar yang tidak mengatakan apa-apa tentang itu. Itu benar-benar menyakitkan baginya. Sebaliknya, pada masa akhir Kekaisaran Dai, 6 talenta muda menjadi murid dari 5 kuil besar, yang memenangkan banyak penghargaan dan membawa banyak keberuntungan bagi Kekaisaran Dai. Karena pemusnahan pasukan terakhir, penguasa Dayan memutuskan untuk meningkatkan kultivasi semua orang, dan melatih Liu Yu dan Wu Huang lainnya yang memiliki harapan untuk memasuki 5 kuil. Dia berharap ini akan membantu untuk mendapatkan kembali muka dan membuktikan semuanya dengan tindakan nyata, daripada bantahan yang lemah. Melihat bahwa penguasa Dayan benar-benar berencana untuk pergi lebih dulu, penguasa Dai berkata sambil tersenyum, bagaimana mungkin aku harus datang lebih dulu dan kemudian datang. Karena saudara Huoyun sangat sopan, aku akan pergi lebih dulu dan menunggumu di luar iblis. Pemimpin Dai sangat kompetitif. Seperti kebanyakan pemimpin negara, selain menerobos orang bijak seni bela diri sebagai pengejaran seumur hidup mereka, mereka memiliki rasa muka yang paling penting. Secara alami, mereka tidak mau menunjukkan kelemahan, jadi mereka langsung melangkah ke dalam susunan transmisi dan berencana untuk pergi. Mengenai hal ini, penguasa Dayan tidak mengatakan apa-apa. Usir saja dia.